Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nazila dengan NIM 200100052, mahasiswa Akademi Keperawatan Pangkal Pinang. Nah, di sini saya akan mengulas salah satu karya novel dari Ratih Desiana yang biasanya dikenal dengan Daisy Ann, yang lahir di Surabaya pada 1 Desember. Daisy adalah penggemar anime manga Naruto, cosplay, fotografi, musik, dan film roman. Beberapa novel tulisan karya Daisy Ann terdiri dari Dangerous Romance dan Forgive to Forget. Dan sekarang kita akan mulai mengulas isi novel Lost in the Rain tersebut. Struktur teks ulasan terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, serta rangkuman evaluasi. Resensi novel. Bagian ini terdiri dari identitas novel. Judul novel yang berjudul Lost in the Rain. Penulisnya Daisy Ann, penerbit novel Buana Ilmu Populer, tahun terbit 2017, jumlah halaman 263 halaman. Berat 250 gram, kategori drama. Harga novel pada umumnya Rp65.000. Orientasi dari novel Lost in the Rain ini bermula dari suatu pagi yang sedang hujan, motor Mikaela Jusuf yang tertabrak mobil Alpan Tanuwijaya. Perempuan itu baik-baik saja, namun Alpan memaksa perempuan itu untuk menghubunginya jika terjadi apa-apa. Lelaki itu meninggalkan sebuah kartu nama untuk Mimi, nama panggilan perempuan itu. Suatu hari, Mimi mendatangi alamat dalam kartu nama itu, sebuah restoran dan kafe masakan Jepang yang berada di Surabaya. Namun di sana, Mimi tidak menemukan Alpan. Ia justru bertemu dengan Elaini Tanuwijaya, adik perempuannya Alpan. Elaini adalah gadis yang ramah dan sedikit kekanak-kanakan. Namun, di balik sifat yang menyenangkannya, perempuan itu ternyata tak bisa mengingat masa lalu. 2 tahun lalu, Elaini dirampok ketika ia pulang dari kursus memasak. Pukulan di kepala perempuan itu membuat ia mengalami amnesia retrograd. Hidupnya di masa lalu ia tinggalkan, tidak ada teman, hanya Alpan kakaknya. Kedatangan Mimi membuat Elaini senang. Keduanya mulai bersahabat baik dan sejak saat itu kisah dan rahasia tentang masa lalu mulai terungkap. Ini adalah sinopsis, bagian sinopsis atau tafsiran isi cerita dari novel Lost in the Rain. Pada hari berhujan di persimpangan, takdir mempertemukan Mikaela dengan Alpan yang kemudian membawa Mikaela pada sosok Elaini. Gadis periang pemilik kafe yang penuh teka-teki. Di kafe itu pula, Mikaela terpesona oleh seorang pengunjung kafe yang menarik seluruh perhatian lensa DSLR-nya. Lelaki buta itu bernama Nathan. Awalnya, Mikaela mendekati Nathan karena pesona lelaki itu. Namun, lebih dekat dengan Nathan membuat Mikaela makin menyelami sebuah rahasia. Rahasia yang lukanya tak pernah luruh sebanyak apapun air mata langit menerjang bumi yang basah. Tentang cinta yang terkikis menghilang dalam kenangan bersama hujan. Ini adalah cover depan dari novel Lost in the Rain. Evaluasinya, kelebihan novel Lost in the Rain ini dikemas dalam cover yang menarik dan estetik. Ceritanya yang menarik dan bisa membuat pembacanya penasaran. Pada cerita selanjutnya, serta bahasa yang digunakan penulis sangat ringan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Serta dikisahkan dengan sudut pandang orang ketiga sehingga pembaca dapat merasakan isi hati dari para tokoh-tokoh tersebut. Kekurangan novel. Cerita ini sering menceritakan latar tempat yang terkadang membuat bingung pembacanya. Dan ada beberapa kalimat yang ambigu yang dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pada pembaca.
Rangkuman evaluasi dari novel Lost in the Rain, menurut saya tetap berhasil membuat saya terbawa perasaan, istilahnya baper, dengan alur ceritanya yang menarik, serta beberapa aspek yang dapat kita jadikan pelajaran seperti persahabatan, rasa tanggung jawab, mengikhlaskan, dan merelakan seseorang dalam kenangan. Ada beberapa kutipan yang menarik untuk dikulik lagi di dalam novel Lost in the Rain ini. Mimi pernah mendengar seseorang mengatakan padanya, ini kutipan halaman 198 di novel Lost in the Rain. Mencintai jauh lebih baik daripada dicintai. Dengan mencintai, seseorang akan hidup. Cinta adalah passion, sesuatu yang memberikan gairah hidup. Tanpa perasaan mencintai seseorang, hidup seseorang akan terasa kosong. Dengan mencintai atau menyayangi sesuatu, ada gairah hidup yang tumbuh di dalam jiwa setiap manusia. Dicintai saja terkadang tidak cukup, terutama jika tidak ada perasaan yang sama untuk diberikan. Sekian dari resensi yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.